Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Muhammad Muklis selaku dosen pengampu mata, teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Deoputra Ramadhandi. Saya selaku moderator yang mewakilkan teman-teman sekalian yang beranggotakan. Yang pertama ada Elfonda Rehan, yang kedua ada Ali Muhammad Syarifuddin, yang ketiga ada Muhammad Faris Aisyar, yang keempat ada Alexander Prayoga, yang kelima ada Muhammad Reki Dwi. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Pelaksanaan Kota Malang, Jawa Timur. Makalah ini disusun sebagai kajian akademik mengenai bagaimana suatu pekerjaan pembongkaran bangunan bertingkat harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek teknis, keselamatan kerja, efisiensi pelaksanaan, serta pengendalian dampak terhadap lingkungan sekitar. Adapun materi yang akan kami sampaikan meliputi latar belakang, kondisi lokasi proyek, investigasi bangunan, metode pembongkaran, jet plan, tahapan perencanaan, penerapan keselamatan dan kegiatan kerja, aktivitas metode pembongkaran yang digunakan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yang akan dilanjutkan oleh Elfonda Rehan. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang dekonstruksi terkendali, metode pelaksanaan dan pembongkaran apartemen Begawan, yaitu studi kasus akademik program studi teknik sipil Universitas Islam Malang mengenai metode pelaksanaan dan pembongkaran apartemen bertingkat. Lokasi studi kasus ini berada di kawasan padat perkotaan di Jalan Telogomas, Kecamatan Lowomaru, Kota Malang. Asumsi realistis, bukan representasi proyek nyata. Fokus kajian kita adalah investigasi bangunan, pemilihan metode pembongkaran, pelaksanaan K3 pengelolaan lingkungan. Untuk yang kedua, paradigma baru dari menghancurkan menjadi merekayasa dekonstruksi. Pembongkaran bangunan bertingkat ini dipandang sebagai disiplin keteknik sipilan tersendiri, bukan lagi pekerjaan kasar tanpa perencanaan teknis. Pertumbuhan hunian vertikal di Kota Malang didorong oleh urbanisasi dan status kota sebagai kawasan pendidik. Standar internasional seperti ACI dan OSHA menjadi acuan teknis diadopsi ke dalam SNI dan Permen PUPR di Indonesia. Kebutuhan pembongkaran dapat timbul dari faktor teknis, degradasi struktur, ekonomis, yaitu perubahan nilai lahan, maupun administratif, yaitu perizinan atau tata ruang. Aspek K3 dan pengelolaan dampak lingkungan menjadi kebutuhan mutlak karena tingkat ketidakpastian pekerjaan pembongkaran lebih tinggi dibanding konstruksi baru. Untuk slide selanjutnya yaitu analisis tapak dan peta kendali lokasi. Kecamatan Lowomaru berada pada elevasi kurang lebih 460 mdpl dengan jenis tanah dominan andosol yang subur namun pekat terhadap erosi. Jalan Telogomas sebagai akses utama memiliki karakteristik lalu lintas padat, terutama pada jam masuk dan keluar perkuliahan. Tata guna lahan didominasi pemukiman, hunian vertikal, kawasan komersial. Bangunan tetangga menjadi pertimbangan krusial terkait jarak aman, yaitu safety distance selama proses pembongkaran. Mobilisasi alat berat memerlukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian serta dijadwalkan di luar jam sibuk. Selanjutnya yaitu anatomi struktur existing apartemen Begawan. Bangunan 12 lantai dengan sistem rangka kaku, rigid frame, beton bertulang dikombinasikan dinding geser, shear wall, fondasi tiang panjang prategang PC pile diameter 400 sampai 500 mm dengan kedalaman 18 sampai 24 meter. Kondisi fondasi secara umum baik tanpa retak signifikan. Kolom, balok, dan pelat lantai dalam kondisi struktur stabil, meski terhadap spaling minor akibat korosi pada kolom area parkir. Fasad menggunakan kombinasi aluminium komposit panel atau ACP, kurang lebih 2.800 meter persegi, kaca kurang lebih 1.200 meter persegi, dan dinding bata ringan. Identifikasi materi B3 mencakup potensi asbes, refrigeran R22, BBM genset,
oli bekas, cat berbagai timbal, serta baterai atau lampu bermerkuri. Selanjutnya yaitu matriks kompresi dan pemilihan metode. Tiga kategori metode dipertimbangkan: top down demolition, manual demolition, dan mechanical demolition. Metode peledakan, implosion, tidak dipilih karena kepadatan kawasan. Top down demolition unggul dari sisi keselamatan dan dampak lingkungan, namun memiliki kecepatan sedang dibanding metode mekanis murni. Acuan teknis pemilihan metode mengikuti ACI 547 Guide to Concrete Demolition dan R 1926 Subpart T tentang demolition. Strategi terpilih adalah kombinasi top down demolition sebagai kerangka utama, manual demolition untuk elemen non struktural atau MEP, dan mechanical demolition untuk elemen struktural. Pembongkaran dimulai dari lantai 12 teratas menuju lantai dasar, dengan dinding geser dipertahankan hingga tahap akhir setiap zona kerja. Selanjutnya yaitu persenjataan taktis dekonstruksi atau alat berat pendukung. High reach excavator 35 sampai 48 ton, tinggi kerja 25 sampai 40 meter. Menjadi unit utama top down. Hydraulic breaker 1,5 sampai 2,5 ton. Digunakan untuk memecah pelat lantai, balok, dan pondasi melalui mekanisme tumbukan hidrolik. Concrete crusher digunakan untuk meremukkan kolom, dinding geser, dan pile cap yang pada tulangan dengan getaran dan kebisingan lebih rendah. Mobile crane berkapasitas angkat 25 ton mendukung pengangkatan unit lift, rangkap atap, dan material salvage berukuran besar. Dump truck dan wheel loader paket 2-3 meter kubik melengkapi fungsi pengangkutan dan pemuatan material bongkaran. Nah, untuk slide ke-7 yaitu rantai komando dan kontrol akuntabilitas atau organisasi proyek. Struktur organisasi bersifat fungsional, proyektual atau matrix organization. Di bawah koordinasi tunggal project manager dan dengan total 63 personel proyek. Hierarki utama yaitu project manager, site manager, health safety environment atau HSE, dan manager membawahi site engineer, surveyor, quality control, dan drafter sebagai jajaran teknis dan administrasi. Pelaksanaan lapangan terdiri dari supervisor struktur, supervisor MEP, operator alat berat, mekanik, dan helper atau tenaga kerja lapangan. Posisi safety officer ketika ditempatkan sejajar dengan jalur teknis dengan kewenangan menghentikan pekerjaan demi alasan keselamatan. Untuk slide selanjutnya yaitu tata letak tapak atau set plan defensif. Set plan berbagai atas fasilitas kurang lebih 120 meter persegi, 2 lantai. Gudang material kurang lebih 80 meter persegi. Pos keamanan, musola, dan toilet pekerja 4 unit portable. Stockpile material bangunan kurang lebih 450 meter persegi, dibagi 3 zona, yaitu puing beton baja tulangan atau scrap metal dan material B3 yang ditempatkan terpisah dan berlabel. Wheelbase ukurannya 8 meter kali 4 meter wajib dilalui setiap kendaraan keluar proyek untuk mencegah debu dan lumpur terbawa ke jalan Telekomas. 5 meter dipisah dari jalur dump truck dan menerapkan sirkulasi satu arah one way circulation. Area kerja aktif dan stockpile dikategorikan sebagai zona terlarang bagi pejalan kaki demi keselamatan. Untuk selanjutnya yaitu fase 1 sterilisasi dan pemutaan sistem utama. Tahap persiapan mencakup pengurusan izin pembongkaran,
konversi IMB atau PBG, penyusunan RKK, kamar kerja, jadwal kurva S, dan CSA. Mobilisasi alat berat dilaksanakan di luar jam sibuk lalu lintas menggunakan trailer, didahului pemeriksaan kelaikan operasi dan mekanik. Pemutusan jaring 1380 kVA, air PDAM, gas komunikasi, dikoordinasikan sistem resmi dengan PLN, PDAM, dan penyediaan layanan terkait. Pembongkaran interior, menyingkirkan partisi, plafon, sanitasi, dan elemen MEP sebelum alat berat dioperasikan pada lantai tersebut. Material kaca, ACP, dan limbah B3 diekstrasi dan dievakuasi terlebih dahulu untuk mencegah kontaminasi silang pada puing. Selanjutnya untuk fase 2, sekuen dekonstruksi konstruktural bertingkat atau top down. Yang pertama yaitu pembongkaran atap dimulai dari penthouse dan ruang mesin lift dengan komponen mekanikal dibongkar. Yang kedua, urutan struktural per lantai, plat lantai dan balo anak, kemudian balo induk, kemudian kolom interior dan kolom perimeter menggunakan hidrolik, breaker, dan konkrit crusher. Yang ketiga yaitu dinding geser atau shear wall dipertahankan hingga seluruh elemen lain pada lantai tersebut tuntas karena berfungsi sebagai penstabil utama. Yang keempat, setiap lantai yang selesai dibongkar wajib diinspeksi oleh seluruh dan quality control sebelum izin kerja ke lantai berikutnya diterbitkan. Tulangan baja yang terekspos dipotong dan dipisahkan menggunakan magnetic separator untuk dikumpulkan sebagai scrap metal. Kemudian untuk slide selanjutnya yaitu fase ketiga, extract structure dan resolusi tampak dalam yang artinya pondasi dan finishing. Yang pertama yaitu pembongkaran pondasi dilaksanakan setelah seluruh struktur atas tuntas mencakup pile cap, tie beam, dan tiang pancang prategang. Yang kedua, tiang pancang dipotong pada elevasi tertentu di bawah permukaan tanah, bukan dibongkar hingga 24 meter. Yang ketiga, lubang bekas pondasi diisi kembali atau backfilling dan dipadatkan berlapis maksimum 30 cm per lapis untuk mencegah penurunan tanah settlement. Yang keempat, tahap finish meliputi pembersihan akhir, perataan lahan menggunakan wheel loader dan kompaktor, serta pembongkaran fasilitas sementasi proyek. Yang kelima, proyek ditutup dengan serah terima lahan atau handover, disertai dokumentasi akhir dan rekapitulasi pengolahan material bongkaran. 12. Sistem manajemen keselamatan konstruksi yang disingkat SMKK. Poin pertama yaitu SMKK diterapkan melalui 5 elemen: kepemimpinan dan partisipasi perencanaan, dukungan operasi, serta evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. Yang kedua yaitu IRADC yang artinya identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian keselamatan konstruksi atau RKK. Yang ketiga, job safety analysis yang disingkat JSA. Disusun rinci untuk setiap pekerjaan berisiko tinggi seperti pengoperasian high reach excavator dan pembongkaran dinding geser. Kemudian permit to work, izin kerja wajib diterbitkan sebelum pekerjaan berisiko tinggi dilaksanakan. Cakup izin kerja ketinggian, izin kerja panas, dan izin pengangkatan. Yang terakhir yaitu APD. Wajib mencakup helm, sepatu safety, rompi reflektif, serta APD tambahan sesuai risiko spesifik seperti full body, harness, dan masker respirator. Next, untuk slide selanjutnya yaitu yang pertama adalah pengendalian debu dilakukan melalui water spray system dan dust net dengan pemantauan parameter total suspend partikular atau TSP sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Yang kedua yaitu pengendalian kebersihan
mengacu pada KEP MLH nomor 48 tahun 1996 55 sampai 60 dB melalui prioritas penggunaan konkrit, crusher dan pembatasan sampai pukul 5 sore. Yang ketiga, pengendalian getaran mengacu ke MLH nomor 49 tahun 1996 dipantau melalui vibration monitoring kontinu pada bangunan tetangga yang berbatasan langsung. Yang keempat, noise barrier setinggi 3-4 meter dipasang pada hoarding keliling proyek di sisi yang berbatasan dengan permukiman warga atau baseline condition. Bangunan tetangga dilakukan sebelum pembongkaran struktural untuk dasar verifikasi klaim kerusakan. Next, pengelolaan limbah 3R atau puing sebagai komoditas. Yang pertama ada limbah konstruksi diklasifikasikan menjadi puing beton, baja tulangan atau scrap metal, material salvage atau ACP, kaca MEP, dan limbah non-struktural dan limbah B3. Yang kedua, prinsip reduce diterapkan secara hati-hati serta pemilahan material sejak awal proses pembongkaran. Yang ketiga, prinsip reuse diterapkan pada kusen aluminium dan perangkat MEP yang masih berfungsi baik untuk dijual kembali atau dimanfaatkan ulang. Yang keempat, prinsip recycle diterapkan melalui pengiriman puing beton menjadi agregat daur ulang dan baja tulangan menjadi bahan baku produksi baja baru. Yang kelima, ada limbah B3 atau refrigerat timbal dan baterai bermerkuri ditangani vendor berizin dengan manifest limbah B3 sesuai PP nomor 22 tahun 2021. Next, matriks keberhasilan proyek atau dekonstruksi berkelanjutan. Di slide ini yang pertama akan menjelaskan tentang materi efektivitas menunjukkan kombinasi top-down, manual, dan mechanical demolition mampu mengendalikan arah keruntuhan secara konsisten. Yang kedua ada analisis risiko terkendali dan jatuh dari ketinggian sebagai risiko tertinggi, dimitigasi melalui inspeksi berkala dan fault arrest system. Yang ketiga ada risiko lingkungan atau pelampauan baku mutu, kebersihan atau getaran, dan klaim kerusakan bangunan tetangga dimitigasi melalui noise barrier dan vibration monitoring continue. Yang keempat ada efisiensi pelaksanaan didukung oleh paralelisasi pekerjaan manual dan mekanis pada zona kerja berbeda serta organisasi. Yang kelima, pendapatan dari penjual material salvage dan scrap metal berkontribusi mengurangi biaya bersih atau net cost pelaksanaan proyek. Next, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai metode pelaksanaan dan pembongkaran apartemen Begawan Kota Malang. Kami berharap materi yang telah dipresentasikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya perencanaan teknis dalam pekerjaan pembongkaran bangunan bertingkat, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berorientasi, tetapi juga memperlihatkan aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan. Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan di masa mendatang. Atas perhatian Bapak serta teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Sekian saya Deputa Ramadhandi mewakili seluruh kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.